Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan telah mengambil sikap terhadap kasus hukum Romahur Muzi. DPP pun sudah mengambil keputusan peralihan tongkat kepemimpinan P3 dan telah bergabung dari kantor DPP P3 Wasekjen P3 Ahmad Baidowi. Selamat malam Pak Awi, dari hasil rapat pengurus harian yang dilakukan sejak sore tadi, bagaimana status dari Ketua Umum P3 Romahur Muzi di partai? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan ADART P3 bahwa siapapun pengurus partai termasuk juga ketua umum yang terlibat kasus-kasus khusus seperti korupsi, narkoba dan terorisme diberhentikan sementara. Maka ketika Ketua Umum Romahur Muzi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, maka secara otomatis beliau berhenti sementara. Untuk selanjutnya P3, DPP P3 memikirkan kekosongan kepemimpinan, siap pengisian kekosongan kepemimpinan dengan menggelar rapat pengurus harian DPP yang dihadiri oleh Ketua Majelis-Majelis yakni Kiai Maimun Zubair selaku Ketua Majelis Syariah, Ketua Majelis Pertimbangan Suharso Mono Arfa, Ketua Majelis Pakar Lukman Hakim Saifuddin, dan Ketua Mahkamah Partai Zainud Tauhid. Dalam rapat itu untuk menunjuk salah satu dari wakil ketua umum menjadi PLT Ketum berdasarkan ADART Partai. Ada 9 waketum yang berpeluang menjadi PLT, menjabat PLT Ketum. Namun demikian, apakah yang 9 waketum ini bersiap untuk mengemban amanah memimpin partai menghadapi pemilu 2019. Jika merujuk pada ADART partai, maka yang berhak menjadi PLT Ketum adalah salah satu dari para wakil ketua umum. Ketika di antara para wakil ketua umum tidak bersedia ataupun ada pendapat yang lain, karena ini kejadiannya luar biasa, extraordinary, maka harus juga diselesaikan dengan cara-cara yang luar biasa. Maka terjadi kekosongan hukum, maka harus dicari terobosan hukum. Terobosan hukumnya itu seperti apa? Yakni meminta pendapat hukum dari Mahkamah Partai. Tadi kami sudah memulai rapat pengurus harian DPP, sekarang sudah diskors yang kedua kali, sejak pukul 10 tadi pagi, jam 14 dimulai lagi, jam 16 dimulai lagi, masuk maghrib diskors lagi. Pada kesempatan pukul 16 sampai 18 tadi, para pengurus harian DPP mendengarkan tausiah pengarahan dari Kiai Haji Maimun Zubair selaku Ketua Majelis Syariah P3. Baik, ya. Pak Awi, PLT Ketua Umum nanti yang akan menggantikan Romahur Muzi sebagai Ketua Umum P3, ini akan berapa lama berperan dan kewenangannya apakah akan seluas yang dimiliki oleh Ketua Umum P3? Jadi setelah rapat pengurus harian menunjuk PLT Ketum, nanti dibawa ke forum Mukernas untuk dikukuhkan. Dalam Mukernas tersebut akan juga selain mengukuhkan PLT Ketum juga dibahas tentang jadwal muktamar luar biasa. Apabila Mukernas tidak menghendaki adanya muktamar luar biasa, maka PLT Ketum yang dikukuhkan dalam Mukernas tersebut maka sah menjadi ketua umum sampai periode kepengurusan berakhir. Hasil Mukernasnya nanti kita daftarkan kepada Menkumham untuk disahkan. Oke, Pak Awi, terkait status tersangka yang disandang oleh Romahur Muzi, apakah P3 akan memberikan bantuan hukum? Pertama, ingin kami tegaskan bahwa yang menimpa Ketua Umum Romahur Muzi adalah kasus pribadi, tidak ada hubungannya dengan partai. Tegas disebutkan oleh KPK, adanya suap dijerat oleh KPK karena Pak Romi sebagai penyelenggara negara diduga menerima sesuatu. Kita tetap pakai asas praduga tak bersalah. Pak Romi juga punya hak untuk melakukan pembelaan. Terkait dengan pembelaan hukum dari DPP P3, kami akan berkoordinasi dengan keluarga Pak Romi apakah sudah menyiapkan pengacara, dalam hal ini penasihat hukum tersendiri, atau meminta bantuan dari P3 untuk memperkuat. Kami akan terus komunikasi dengan keluarga beliau karena bagaimanapun secara kemanusiaan Pak Romi juga pernah bersama-sama dengan kami di kepengurusan P3. Namun kami tegaskan bahwa kasus yang menimpa Pak Romi murni pribadi. Artinya apakah partai mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh Romahur Muzi di Surabaya kemarin, terutama terkait dengan kasusnya saat ini, dugaan suap dalam promosi jabatan di Kemenak?
Sama sekali aktivitas di Hotel Bumi tidak tahu sama sekali. Yang kita tahu bahwa Pak Romi melakukan konsolidasi di daerah Malang, Kediri, lalu menginap di Surabaya. Konsolidasi dilakukan dengan forum Halakoh Alim Ulama, yakni cara P3 berkomunikasi dengan para ulama di masing-masing dapil untuk membesarkan P3. Itu yang hanya kami ketahui karena memang ada kegiatannya di Blitar, terus juga di Kediri, berkumpul dengan para ulama, berdiskusi tentang Indonesia, tentang Islam di Indonesia ke depan, terus bagaimana peran P3 dalam membela umat. Untuk aktivitas di Surabaya, itu tidak ada kegiatan partai. Oke, tadi KPK mengatakan bahwa transaksi yang melibatkan Romahur Muzi ini bukan yang pertama kali terjadi. Artinya partai tidak sama sekali mengetahui bagaimana kemudian kegiatan ini berlangsung dan kemudian tadi Anda katakan bahwa ini adalah merupakan urusan pribadi seperti itu. Ya, itu hak KPK untuk melakukan penyelidikan. Kita hormati penyidikan dari KPK, tinggal nanti dibuktikan saja dalam pengadilan. Kami ingin tegaskan bahwa aktivitas Ketua Umum dalam hal ini M. Romahur Muzi kaitannya dengan kasus yang ada di KPK, yang ditangani KPK, DPP P3 sama sekali tidak tahu dan tidak ikut-ikutan. Semua apa yang disampaikan oleh KPK murni urusan pribadi dari Pak Romi. Tidak ada kaitannya dengan Partai Persatuan Pembangunan. Ya, Pak Awi, pada saat tadi Romahur Muzi keluar dari gedung KPK, beliau sempat mengatakan bahwa merasa dijebak dan kemudian tapi KPK sudah membantah mengenai tudingan Romi mengenai merasa dijebak ini. Bagaimana tanggapan dari partai? Ya, itu hak Pak Romi melakukan pembelaan, kita hormati itu. Di satu sisi KPK juga memiliki prosedur, juga punya hak dalam melakukan penyidikan. Apakah Pak Romi dijebak atau kata KPK tidak dijebak, itu nanti di pengadilan membuktikannya. Cara pembuktiannya di pengadilan, kita masih menganut asas praduga tak bersalah. Toh orang dihukum itu ketika nanti dinyatakan terpidana ketika ada keputusan yang ingkrah, keputusan bersifat tetap. Namun demikian saat ini kita hormatilah masing-masing pembelaan dari Pak Romi. Itu hak beliau sebagai pribadi, punya hak, siapapun warga negara memiliki hak yang sama. Di satu sisi kita serahkan penyidikan kepada KPK sesuai koridor hukum yang berlaku. Oke. Pak Awi, ini KPK juga mungkin saja ataupun bisa saja menyelidiki mengenai aliran uang suap ini ke partai. Bagaimana tanggapan dari partai? Ya, sekali lagi itu hak KPK, tetapi kami pastikan P3 clear dalam persoalan ini dan kami bersikap kooperatif. Misalkan di antara kami dimintai keterangan untuk menjadi saksi dari Pak Romi agar kasus ini terang benderang. Sekali lagi P3 bersikap kooperatif menghormati apa yang dilakukan oleh KPK. Tetapi kami pastikan tidak ada aliran uang itu masuk ke P3. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Baidowi, Wakil Sekjen DPP P3. Kita akan simak bersama bagaimana penuntasan kasus ini. Terima kasih Pak Awi telah bergabung sama kami dalam Prime Time News.